Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Kurang semangat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Baik, sebelum mulai pelajaran hari ini, ketua kelas silakan pimpin doa dulu. Istaidu, istaidna, uskutna. Ayat itu makabalat turun. Bismillah. Amin. Pelajaran apa kita hari ini? PAI. Baiklah, hari ini kita pelajaran PAI. Materinya apa? Tata cara berwudu. Ada yang tahu apa itu berwudu? Apa Uki? Apa itu berwudu? Wudu adalah cara bersuci dari hadas kecil dengan membasuh anggota tubuh. Nah, biasanya wudhu itu dilakukan sebelum sholat. Agar kenapa? Agar sholat kita sah. Jadi kita harus berwudhu. Semuanya sudah bisa berwudhu? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, Allah sudah memerintahkan kita untuk berwudhu dalam Al-Quran surah apa? Surah Al-Maidah ayat 6. Yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila sholati, apabila kamu berdiri untuk sholat, faghsilu, maka cucilah, wujuhakum, muka kamu, wa aidiyakum, dan tangan kamu, ila marofiki, sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah sebagian kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian ila ka'bain, sampai kedua mata kaki. Berarti itu anggota tubuh yang wajib kita cuci. Apa saja? Tangan tadi kan yang wajib kan, apalagi? Muka dulu. Yang pertama apa? Muka dulu, udah muka, tangan. Setelah itu bagian kepala dan kaki. Berarti yang telinga, mulut itu adalah sunnah-sunnah dalam berwudu. Berarti kalau yang wajibnya itu saja, kalau airnya tidak memungkinkan untuk berwudu. Misalnya kalian lagi berpergian nih, airnya dikit, jadi kalian cukup untuk membasuh yang penting saja. Apa saja tadi? Muka, tangan, sebagian kepala dan kaki. Itu yang penting saja atau yang wajib. Silakan lihat anak-anak, di depan papan tulis ini udah ada apa? Gambar urutan orang berwudu. Bisa kalian perhatikan? Yang pertama apa itu? Mencuci kedua tangan sambil mengucap bismillahirrahmanirrahim.
Setelah itu kumur-kumur. Berapa kali disunahkan? 3 kali. Setelah itu apa lagi? Membasuh hidung. Tolong diperhatikan ya. Nanti kalau sudah belajar kalian bisa mempraktikannya. Setelah mencuci hidung 3 kali apa lagi? Baru mencuci muka. Nah, di sini yang membaca niat itu ketika kalian mencuci muka. Sambil membaca niat di dalam hati, nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Nah, itu ingatin, kalian membaca niat ketika kalian mengusap muka kalian. Harus rata ya, semua muka harus terkena air. Setelah muka apa lagi? Tangan sampai ke siku. Berapa kali? 3 kali. Yang kanan dulu atau yang kiri dulu? Kanan dulu ya. Setelah tangan apa lagi? Baru sebagian kepala 3 kali juga. Setelah itu baru telinga 3 kali juga. Kaki dari mana? Dari ujung mata kaki itu sampai ke dari ujung jari sampai ke mata kaki. Bukan sampai ke lutut, sampai ke mata kaki aja. Berapa kali? 3 kali. Dan terakhir itu berdoa. Apa doa berwudu? Ada yang belum juga kan? Tuh nah. Doa setelah wudu. Ikutin Ibu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Bisa dilihat di buku kalian itu di halaman 15. Coba kalian perhatikan bukunya. Udah. Halaman 15 dan halaman 16 itu ada urutan berwudu. Agar kita hafal urutan berwudu, kita tepuk wudu dulu yuk. Ayo semuanya yuk. Tepuk wudu. Baca bismillah lalu cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir Cuci kaki lalu doa. doa. Selanjutnya itu ada nilai dan hikmah berwudu. Apa sih nilai atau hikmah dalam berwudu itu? Kenapa sih kita harus berwudu? Yang pertama apa? Itu bisa dibaca, Zah? Apa, Zah? Menjaga kebersihan diri. Kita diwajibkan untuk membersihkan diri sebelum beribadah. Bukan itu aja, kita bersih akan menjadi sehat, akan menjadi segar tubuh kita. Selanjutnya apa? Menyiapkan diri untuk beribadah. Ketika kita sudah bersih, kita akan nyaman dalam beribadah. Apalagi membersihkan dosa kecil. Udah Bu Guru katakan tadi. Ketika kita berwudu, kita niatkan semoga semua dosa-dosa kita turun bersama aliran wudu tadi. Baik anak-anak, di sini Bu Guru sudah menyediakan LKPD, lembar kerja untuk kalian. Silakan kalian isi, hubungkanlah urutan berwudu pada gambar yang tepat. Gilirkan ke belakang ini. Yang pertama, apa yang terjadi jika kita sholat tanpa berwudu? Tidak. Apa tidak? Sholatnya tidak sah. Bener nggak? Kalau kita sholat nggak berwudu berarti nggak sah. Yang kedua, bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang urutan berwudu ini? Senang karena aku bisa. Oke,
bisa berwudu dengan benar. Yang ketiga, apa manfaat menjaga kebersihan sebelum beribadah? Ada yang tahu? Hai Cel, apa Cel? Agar tubuh kita terhindar dari kuman dan saluran lebih nyaman dan kecil. Oke, agar tubuh kita terhindar dari kuman dan salat kita lebih nyaman dan khusyuk. Nah, Bu Guru rasa setelah belajar ini kalian sudah paham ya bagaimana tata cara berwudu yang baik dan benar, bagaimana doanya dan bagaimana cara berwudu yang baik dan benar. Selanjutnya, Bu Guru sudah siapkan game edukasi yang Bu Guru buat sendiri dari Canva. Sekarang udah Bu Guru desain game Roblox 2D. Jadi ini ada dua pekarangan di Grow Garden. Yang di sebelah kiri itu ada pekarangan mode belajar. Jadi kalian bisa membaca ulang materi tadi. Yang di sebelah kanan itu ada mode quiz. Ada beberapa pertanyaan tentang tata cara berwudu. Sekarang yang tim akhwat dulu ya, yang perempuan ya. Oke, kita lihat, silakan kalian pelajari dulu. Ini tadinya silakan dipelajari. Lanjut ya. Sini, bisa lanjut sini, oke di sini. Yang pertama, baca soalnya. Apa doa yang dibaca sebelum berwudu? Oke, satu. Wudu harus dilakukan dengan ya. Ada dua pekarangan seperti biasa. Ya, sebelah kiri. Meg, jangan di situ. Jangan dibaca dulu. Coba mau lihat. Lagi, jangan sombong dulu. Kita menang. Iya, kita dapat 1000 per 100 koin ya kan? Udah anak gue kalah. Jadi kita semua main game. Setiap hari main game. Bentar dulu. Pas Izal. Saya 1000 koin. 1000 dan 1000. Jadi semuanya dapat hadiah. Alhamdulillah semuanya udah main game dan sudah menjawab beberapa pertanyaan tadi. Yang laki-laki dan yang perempuan mendapatkan nilai yang sama, yaitu 1000 poin. Berarti semuanya udah bisa ya. Udah bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, berwudu yang baik dan benar. Nah, setelah belajar, setiap belajar kita pasti mendapatkan manfaat kan? Ada manfaat untuk duniawi dan ada manfaat untuk ukhrawi. Apa sih manfaat duniawi belajar tata cara berwudu ini? Pasti ada dong. Mungkin kita mengira hanya manfaat untuk akhir aja kan, berwudu itu untuk sholat. Tapi pada dasarnya berwudu itu ada manfaatnya untuk di kehidupan sehari-hari atau untuk duniawi. Yang pertama apa? Yang pertama itu menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Kalau kita senantiasa berwudu, tubuh kita akan bersih dan sehat. Mengurangi stres dan menenangkan pikiran. Pasti ya, karena kita
udah seger, pasti pikiran kita menjadi tenang. Melancarkan peredaran darah, membuat tubuh lebih segar dan mengurangi kantuk. Bu Guru biasakan, siapa yang ngantuk? Ambil wudhu dulu, biar nggak ngantuk lah lagi. Menjaga kebiasaan hidup sehat dan disiplin. Ingat ya, sebelum sholat aku harus berwudhu. Sebelum sholat aku harus berwudhu tanpa diingatkan sama orang tua lagi. Ingat ya, kalau udah azan langsung ambil wudhu. Biar kalian disiplin. Meningkatkan fokus dan konsentrasi. Kalau kalian fokus dan konsentrasi, belajarnya akan baik. Apalagi menjaga hubungan sosial yang baik. Kata Bu Guru kan, kalau kita sedang marah lebih baik kita ambil wudhu. Dan meninggalkan orang yang sedang marah tadi. Kalau ada yang marah sama kita atau kita yang sedang marah, lebih baik kita ambil wudhu dan kita tinggalkan orang yang sedang marah, atau kita tinggalkan orang yang membuat kita marah tadi. Sehingga apa? Hubungan sosial kita menjadi baik. Ada orang yang membuat kesel nih, misalnya kamu jengkel banget, tapi kamu lebih baik menghindari orang yang bikin jengkel tadi. Daripada kamu marah, lebih baik kamu ambil wudhu dan tinggalkan. Ambil wudhu. Sehingga apa? Sehingga hubungan sosialnya baik. Nggak ada lagi pertengkaran. Kalau kalian udah meninggalkan orang yang bikin kita jengkel tadi, besoknya kita udah berteman seperti biasa lah. Bisa lagi. Itu manfaat untuk duniawinya. Apa sih manfaat untuk akhiratnya atau ukhrawinya? Apa saja manfaatnya? Yang pertama itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Ketika kita berwudu, dosa kita insya Allah akan jatuh bersama air wudu tadi. Makanya kita niatkan ketika kumur-kumur, semoga dosa kita hilang. Dosa kita mencaci maki orang lain, apalagi mengejek orang lain, semoga dosa kita hilang. Selanjutnya, dan yang lainnya ya, mencuci tangan, cuci kaki, kepala, dan yang lainnya. Selanjutnya apa lagi? Menjadi sebab diterimanya sholat. Sudah pasti ya, karena berwudu adalah syarat sahnya untuk sholat. Kalau nggak wudu berarti sholatnya nggak sah. Mendapatkan cahaya pada wajah, tangan, dan kaki pada hari kiamat. Akan terlihat perbedaannya. Orang yang senantiasa berwudu untuk sholat dan orang yang nggak pernah sholat atau nggak pernah berwudu, mukanya akan kusam. Tapi kalau mereka yang berwudu, mukanya akan cerah bercahaya. Apalagi? Meningkatkan derajat di sisi Allah. Karena apa? Karena Allah mencintai orang-orang yang suci dan bersih. Jadi derajatnya akan tinggi di sisi Allah. Mendapatkan pahala setiap kali berwudu. Ya, karena berwudu adalah ibadah. Jadi kita akan mendapatkan pahala. Menjadi tanda keimanan umat Nabi Muhammad. Orang yang senantiasa berwudu akan apa? Adalah orang yang beriman karena ia mengikuti perintah Nabi Muhammad. Menjadi penyempurna ibadah dan amal. Sudah pasti ya. Makanya kita harus senantiasa menjaga wudu kita. Mendapatkan perlindungan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalau kita menjaga wudu kita dengan baik dan benar, kita akan mendapatkan perlindungan atau rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang dari Allah. Sekian pembelajaran hari ini. Bu Guru harapkan setelah belajar tata cara berwudu ini, kalian bisa mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Kalau kalian hendak berwudu, ingatkan urutan dan tata cara yang baik dan benar. Paham tum? Siap diamalkan? Alhamdulillah. Kita akhiri dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.